Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis hasil survei etika lingkungan masyarakat terhadap permasalahan pengelolaan limbah domestik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Resti Riga Gistia dengan NIM akhir 101 dan rekan saya. Saya Hanistinisa Soleha dengan NIM belakang 176. Saya Nabila Rahmadani Amrani dengan NIM akhir 204. Oke, langsung saja. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, jadi pendahuluannya permasalahan pembuangan limbah domestik seperti plastik, limbah cair, dan sampah rumah tangga masih menjadi penyebab pencemaran lingkungan di Indonesia yang berdampak pada kesehatan makhluk hidup. Nah, permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan tingkat kesadaran dan juga etika lingkungan masyarakat. Nah, oleh karena itu, survei ini dilakukan untuk mengetahui tingkat etika lingkungan masyarakat terhadap pembuangan limbah domestik serta menggambarkan kepedulian mereka terhadap lingkungan. Nah, jadi sebenarnya limbah domestik atau limbah rumah tangga seperti plastik, limbah cair, sampah organik itu seringkali dibuang tanpa pengelolaan yang baik. Nah, jika hal itu terus dilakukan, maka akan menimbulkan permasalahan seperti contohnya pencemaran lingkungan, baik di udara, air, maupun tanah. Nah, pencemaran lingkungan itu tentunya nantinya akan berdampak pada lingkungan dan juga kesehatan makhluk hidup seperti manusia, hewan, serta tumbuhan. Sebenarnya, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini. Misalnya, dengan memperkenalkan cara pengelolaan limbah yang baik dan benar kepada masyarakat. Namun, nyatanya permasalahan limbah domestik ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan limbah saja, tetapi juga berkaitan dengan kesadaran dan juga etika lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, survei ini dilakukan untuk mengetahui tingkat etika lingkungan masyarakat terhadap pengelolaan limbah domestik yang ada di Indonesia. Next. Next, ada kondisi terkini pencetus gagasan. Berdasarkan hasil survei terhadap 15 responden, terlihat adanya kontradiksi positif antara kesadaran teoritis dan praktik di lapangan. Meskipun 100% responden telah menyadari bahwa pengolahan sampah adalah tanggung jawab individu dan berdampak langsung pada kesehatan, masih ada celah pada aspek teknik pemilahan. Sebanyak 19 responden mengaku ragu dalam membedakan kategori organik dan anorganik yang berisiko menyebabkan kontaminasi silang sehingga sampah sulit diolah kembali. Selain itu, meski mayoritas sudah berupaya mengurangi sampah plastik, terdapat 4,8% kelompok yang masih jarang melakukan pengurangan yang jika dibiarkan akan terus membebani tempat pembuangan akhir dan dalam jangka waktu panjang. Next. Solusi. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran lingkungan. Peningkatan kesadaran lingkungan merupakan langkah strategis yang harus dimulai sejak dini.
melalui pendidikan formal keluarga untuk membentuk etika ramah lingkungan. Hal ini perlu didukung oleh sosialisasi berkelanjutan mengenai dampak nyata kerusakan alam bagi kesehatan dan ekonomi, serta pemanfaatan media digital untuk menyediakan akses informasi yang akurat. Dengan keterlibatan aktif mulai dari lingkungan sekolah hingga masyarakat luas, edukasi ini diharapkan mampu mengubah pengetahuan menjadi tindakan nyata demi keberlanjutan lingkungan. Next. Yang kedua itu ada edukasi pengelolaan dan pemilahan sampah organik dan anorganik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah secara komprehensif melalui metode 3R merupakan langkah strategis untuk menciptakan manfaat ekonomi dan perilaku hidup sehat. Dengan dukungan sistem pengangkutan dan pembuangan akhir yang ramah lingkungan, penerapan prinsip 3R yang konsisten akan menumbuhkan tanggung jawab kolektif sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan. Langkah efektif yang perlu dilakukan adalah pemisahan, memilah sampah organik, anorganik, dan sampah B3 sebagai kunci keberhasilan pengolahan selanjutnya. Daur ulang dan pengomposan, mengurangi beban TPA dengan mengubah limbah menjadi produk baru atau pupuk organik. Yang ketiga ada sistem pembuangan, meliputi proses pewadahan, pengumpulan oleh petugas, pengangkutan ke TPS, hingga pembuangan akhir yang ramah lingkungan. Next. Yang ketiga adalah menggalakkan program bank sampah. Program bank sampah menjadi solusi strategis dalam mengurangi beban TPA dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui sistem tabungan berbasis nilai ekonomi limbah. Dengan memilah sampah anorganik sejak dari rumah tangga, masyarakat tidak hanya mendapatkan tambahan pendapatan dan peluang ekonomi kreatif, tapi juga mendapatkan edukasi berkelanjutan mengenai pentingnya daur ulang. Melalui kolaborasi antar warga dan pemerintah, bank sampah efektif mengubah limbah menjadi sumber daya yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi sekaligus menjaga kualitas lingkungan secara permanen. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang dapat membantu dalam penanggulangan pembuangan limbah secara sembarangan ini. Permasalahan pembuangan limbah domestik merupakan persoalan yang cukup kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak saja. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan kekurangan fasilitas, tetapi juga berhubungan dengan kebijakan pemerintah, perilaku masyarakat, nilai etika lingkungan, serta sistem pengelolaan yang belum terintegrasi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaharuan dalam pengelolaan limbah domestik yang melibatkan berbagai pihak sekolah dan pemerintah. Terutama adalah peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting sebagai regulator sekaligus fasilitator dalam pengelolaan limbah domestik. Pemerintah bertanggung jawab menyusun kebijakan yang jelas serta menyediakan fasilitas pendukung seperti tempat pembuangan sementara, sistem pengangkutan sampah secara rutin, serta fasilitas pengelolaan limbah berbasis prinsip 3R yaitu reduce, reuse, recycle. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan anggaran khusus serta membangun sistem pengawasan agar kebijakan yang dibuat dapat berjalan secara efektif.
Kemudian pihak yang kedua, yakni peran masyarakat. Masyarakat merupakan pihak yang paling strategis dalam keberhasilan pengelolaan limbah domestik, karena limbah tersebut sebagian besar berasal dari aktivitas rumah tangga. Oleh karena itu, perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama. Kesadaran untuk menjaga lingkungan dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, seperti memilah sampah, mengelola limbah organik menjadi kompos, serta tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian pihak ketiga yakni mahasiswa. Peran mahasiswa. Mahasiswa juga memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam upaya pembaharuan pengelolaan limbah domestik. Melalui kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, serta program seperti KKN, mahasiswa dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan limbah yang baik. Selain itu, mahasiswa juga dapat membantu merancang program percontohan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Kemudian pihak selanjutnya ada Universitas Pendidikan dan Tokoh Agama. Pendidikan dan Tokoh Agama memiliki peran dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Pendidikan formal dapat menanamkan nilai tanggung jawab ekologis sejak dini kepada peserta didik. Sementara itu, pendekatan keagamaan dapat memperkuat kesadaran moral bahwa menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab spiritual manusia. Kemudian selanjutnya ada LSM di sektor swasta. LSM yang biasa disebut dengan lembaga swadaya masyarakat juga memiliki kontribusi penting sebagai pedagogis dan edukatif dalam pengelolaan LSM dapat memberikan pendampingan kepada masyarakat melalui berbagai program pelatihan pengelolaan limbah rumah tangga. Sementara itu, sektor swasta dapat menyediakan teknologi pengelolaan limbah yang sederhana, terjangkau, dan mudah diterapkan oleh masyarakat. Selanjutnya adalah langkah strategis. Setelah memahami peran berbagai pihak dalam pengelolaan limbah domestik, langkah-langkah yang sistematis agar upaya tersebut dapat berjalan secara efektif. Tanpa adanya strategi yang jelas, pengelolaan limbah akan sulit dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan pengelolaan limbah domestik yang lebih baik dan berkelanjutan. Langkah-langkah strategis ini sebagai berikut. Yang pertama, yakni sosialisasi dan edukasi masyarakat. Langkah pertama adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Hal ini penting karena kesadaran masyarakat merupakan kunci utama dalam pengelolaan limbah domestik. Edukasi mengenai dampak limbah terhadap kesehatan dan lingkungan dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan penyuluhan yang melibatkan pemerintah, mahasiswa, LSM, serta melalui pendekatan pendidikan formal dan kegiatan keagamaan. Dengan adanya edukasi yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat memiliki pemahaman dan kepedulian yang jauh lebih besar terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Kemudian yang kedua, yakni penyediaan infrastruktur dan pendukung. Langkah kedua adalah menyediakan infrastruktur pendukung yang memadai. Setelah masyarakat memiliki kesadaran untuk mengelola limbah dengan baik, pemerintah perlu memastikan tersedianya fasilitas seperti tempat pemilihan sampah, sistem pengangkutan sampah yang terjadwal, serta fasilitas pengelolaan limbah berbasis prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Infrastruktur ini sangat penting agar masyarakat dapat menerapkan perilaku pengelolaan limbah secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, langkah berikutnya adalah menyusun regulasi yang jelas yang disertai dengan sistem insentif dan sanksi. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan kedisiplinan masyarakat dalam mengelola limbah. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada masyarakat atau wilayah yang berhasil menerapkan pengelolaan limbah dengan baik. Sebaliknya, sanksi juga perlu diterapkan bagi pelanggaran yang dapat merugikan lingkungan. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan masyarakat menjadi lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif. Langkah yang selanjutnya yakni kolaborasi lintas sektor. Pengelolaan limbah domestik tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, mahasiswa, lembaga pendidikan,
tokoh agama LSM serta sektor swasta. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui forum komunikasi dan program contohan di beberapa wilayah. Sebagai contoh praktik baik yang kemudian dapat dikembangkan ke wilayah lainnya. Kemudian langkah yang terakhir, langkah yang kelima adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program yang dijalankan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang diterapkan berjalan dengan efektif, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat, serta bagaimana dampaknya terhadap kualitas lingkungan. Hasil evaluasi tersebut nantinya dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan pengembangan program pengelolaan limbah di masa yang akan mendatang. Dengan menerapkan langkah-langkah strategis tersebut serta terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan pengelolaan limbah domestik dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Selain mengurangi pencemaran lingkungan, upaya ini juga dapat membentuk budaya sadar lingkungan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil survei yang telah kelompok kami lakukan, dapat disimpulkan bahwasanya tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sebenarnya sudah tergolong cukup tinggi. Sebagian besar responden telah memahami dampak dari pembuangan limbah domestik terhadap lingkungan. Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami teknik pemilahan sampah dengan baik dan belum konsisten dalam mengurangi sampah rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan limbah domestik tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis saja, tetapi juga berkaitan dengan sikap, perilaku, dan etika lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukannya upaya seperti peningkatan edukasi lingkungan, penerapan pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, and recycle, serta pengembangan program bank sampah yang dapat memberikan manfaat lingkungan sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat. Nah, dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan partisipasi masyarakat itu dalam pengelolaan sampah dapat meningkat sehingga lingkungan dapat terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Nah, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam penyampaian materi ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.